Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak yang solih dan solihah. How are you today? I hope all is well. Okay, before lesson today, come on say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will lesson about mekanisme pencernaan makanan. Nah, anak-anak pasti pernah yang namanya makan. Nah, saat kita makan nasi, ketika kita kunyah lama-kelamaan, itu akan terasa manis. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita simak pada materi ini. Nah, mengapa kita perlu mencerna makanan? Nah, dalam pencernaan itu terdapat dua olahan. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, tempat-tempat terjadinya pencernaan ini adalah tempat yang dilewati oleh makanan. Yang pertama adalah rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini ada pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh yang namanya gigi dan juga lidah. Gigi digunakan untuk mengunyah makanan menjadi halus agar mudah ditelan. Lalu lidah juga membantu dalam melumat makanan. Lalu pencernaan secara kimiawi ini dibantu oleh yang namanya air ludah. Nah, di dalam air ludah ini terdapat enzim, yaitu namanya enzim petialin. Nah, enzim petialin ini adalah enzim yang mengubah karbohidrat menjadi zat gula yang lebih sederhana. Nah, di mana kita saat makan nasi merupakan karbohidrat yang lama-lamaan saat kita kunyah akan terasa manis karena adanya air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi pencernaan secara mekanik. Nah, di kerongkongan ini dia membantu makanan untuk didorong menuju ke lambung. Pada kerongkongan ini terdapat gerakan mendorong yang disebut gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Di lambung juga terdapat dua pencernaan. Yang pertama pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, pada pencernaan mekanik di lambung itu makanan digiling, di mana otot-otot pada lambung itu mereka berkontraksi. Lalu secara kimiawi terdapat enzim yang ada pada lambung. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl. Nah, enzim ini digunakan untuk membunuh bibit penyakit. Lalu pada enzim pepsin ini digunakan untuk memecah protein menjadi pepton, dan yang terakhir adalah enzim renin. Nah, ini digunakan untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Nah, selanjutnya adalah hati dan pankreas. Nah, di dalam hati dan pankreas ini mereka tidak secara langsung dalam mencerna makanan, tapi mereka menghasilkan enzim yang digunakan dalam pencernaan. Nah, pada hati ini dia mengeluarkan getah empedu, di mana getah empedu berfungsi sebagai mengemulsi lemak agar larut dalam air. Lalu pada pankreas. Nah, pankreas ini letaknya ada di bawah lambung. Pankreas ini dia menghasilkan enzim. Ada enzim amilase, tripsin, dan lipase. Nah, lalu enzim-enzim ini akan disalurkan ke dalam usus 12 jari untuk membantu pencernaan. Di dalam usus 12 jari terdapat enzim dari pankreas. Ada amilase, tripsin, dan juga lipase. Pada enzim amilase ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana yang akan diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah tripsin yang berguna untuk mencerna protein dari lambung menjadi asam amino. Lalu yang terakhir adalah lipase. Ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum. Ini masih bagian dari usus halus. Nah, di dalam usus kosong ini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase, tripsin, dan lipase juga. Nah, di mana di usus kosong ini sudah mulai diserap oleh dinding-dinding usus. Lalu ada usus ileum atau usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan ini juga terdapat penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh jonjot. Jonjot-jonjot ini adalah otot pada usus di mana dia menyerap nutrisi lalu diangkut ke dalam peredaran darah. Selanjutnya adalah usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri E. coli. Nah, di dalam usus besar ini
juga dapat membantu membentuk vitamin K dan juga vitamin B12. Selanjutnya adalah rektum dan juga anus. Nah, di dalam rektum ini adalah tempat penyimpanan sementara untuk feses, dan anus itu adalah tempat pengeluaran dari feses tersebut. Nah, sekian pelajaran dari Bapak. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan, semua anak itu hebat.